Pengelolaan air bersih di Kota Parepare telah dibentuk sekitar tahun 1926 dan berstatus instansi water leading afdeling oleh pemerintah Hindia Belanda. Perusahaan daerah air minum Kota Parepare disahkan pada tanggal 23 Mei 1975 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan surat keputusan tanggal 23 November 1975. Proses pembayaran rekening air PDAM Kota Parepare dapat dibayarkan di kantor PDAM Parepare pada bagian loket dengan membawa kwitansi rekening air atau di mitra terdekat. Bagi masyarakat Kota Parepare yang ingin menjadi pelanggan PDAM Parepare, silahkan datang di Jalan Tirta Dharma nomor 1 pada Asisten Manajer Pelayanan dan Aduan atau Pusat Informasi dan Pelayanan PDAM untuk mengisi dan menandatangani surat permohonan calon langganan atau SPL dengan melampirkan fotokopi kartu identitas. Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare membuka layanan aduan di Pusat Informasi Pelayanan PDAM yang dikoordinir oleh Asisten Manajer Layanan dan Aduan. Apabila pelanggan mendapatkan kesulitan atau gangguan yang berkaitan dengan distribusi air atau memerlukan bantuan, pelanggan dapat menghubungi Pusat Pelayanan PDAM melalui nomor kontak PDAM atau media sosial PDAM Kota Parepare. Pusat Pelayanan dan Aduan PDAM Kota Parepare bertugas untuk menerima laporan dan keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat kemudian disampaikan kepada staf yang bertugas di ruang transmisi. Staf teknisi PDAM Kota Parepare melakukan proses briefing sebelum turun ke lokasi untuk pembenahan. Proses tersebut dilakukan selama beberapa jam guna untuk mempersiapkan alat serta bahan yang dibutuhkan. Masalah ada saja, tapi ya saya sudah juga jempol karena cepat ada tidak lanjut, cuma di follow up di setiap ada persoalannya. Seperti kemarin saya kan terlalu melonjak saya punya pemakaian, ternyata meteran bermasalah, diganti ya. Tingkat kepuasan tak sama pelayanan PDAM? Nah, kalau bicara tingkat kepuasan, adik kasih kasih nilai berapa? 0 sampai berapa? Baru saya bisa, nggak bisa saya bisa. Saya bisa ke 100. Kan ada 0 sampai 10. Ya tidak mungkin sempurna lah, dan ya 90. Makan kemarin bulan lalu masalah tadinya cuma 60-an saya bayar, tiba-tiba hampir 200 saya bayar. Sementara saya dua orang di rumah. Tadinya dikira ada kebocoran, itu kan wajar kalau memang ternyata saya periksa tidak ada juga. Saya langsung foto, tutup, tidak ada ini. Ternyata meteran diganti, malah masih normal lah pembayaran. Berarti saya bisa buat kesimpulan bahwa memang meteran sudah. Pada bagian transmisi PDAM Kota Parepare, tim melakukan pemasangan penguras air yang berfungsi sebagai alat pembersih air. Pemasangan penguras air ini dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama, proses penggalian untuk pemasangan penguras air. Tahap kedua, pemasangan behel pipa. Tahap ketiga, proses pemanasan besi yang digunakan untuk melubang pipa. Kemudian tahap pemasangan stok kram ke pipa. Dan yang terakhir, proses melubang pipa. Proses pembacaan meteran merupakan kegiatan membaca indeks meteran air yang terlihat pada register atau totalister. Pembacaan meteran tersebut diperlukan untuk menentukan besarnya tagihan pelanggan setiap bulan berdasarkan volume pemakaian air. Metode pertama dilakukan secara manual.
Pada metode ini, petugas meteran air mendatangi pelanggan untuk mencatat jumlah pemakaian air bersih menggunakan aplikasi Bima Sakti. Perbaikan meteran induk dilakukan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan mengganti meteran lama menjadi meteran baru. Proses perbaikan meteran induk berguna untuk meningkatkan keakuratan meteran. Ya, untuk PR-nya kan pertama adalah kontinuitas, mesti ketersediaan air 1 kali 24 jam selama 12 bulan, dan kualitas air kekeruhan. Nah, ini sementara kita benahi satu persatu, sehingga memang setelah tadi jalan-jalan dari semua pompa yang ada, semua pompa dan reservoir yang ada, ya memang ada beberapa hal yang mesti diadakan. Nanti ini kami akan bicarakan dengan pemerintah kota supaya bisa kebutuhan-kebutuhan PDAM itu bisa teratasi dengan baik, terutama dengan penambahan reservoir, karena reservoir ini penting terkait dengan perlakuan air yang akan didistribusikan ke masyarakat. Mesti ada supaya zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita itu bisa dieliminir dengan adanya perlakuan. Meskipun saat ini masih sudah bisa, tetapi kan saya amati keluhan warga banyak sekali pada aspek warna air keruh. Ada hitam kalau dari sumbernya Karajaya, ada kuning kalau sumbernya sumur dalam. Ini mesti diatasi, sehingga mengunjungi semua fasilitas PDAM ini menjadi penting untuk menghitung kemampuan dan apalagi yang mesti dikerjakan PDAM ke depan, sehingga kualitas dan kontinuitas itu bisa terselesaikan dengan baik. Proses pengolahan air PDAM Kota Parepare dilakukan beberapa tahap sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Proses filterisasi air PDAM berguna memisahkan antara cairan larutan dan padatan maupun kotoran yang terdapat dalam air tersebut. Air dari sumber Sungai Karajaya dipompa menggunakan alat pemompa yang disebut pompa intake. Pompa intake berguna untuk memompa air dengan kecepatan 80 liter per detik. Dari pompa intake kemudian mengalir ke laboratorium pencampuran. Laboratorium ini merupakan proses pencampuran bahan kimia berupa kaporit dan aluminium klorida dengan takaran 50:50. Air yang telah dicampur dengan bahan kimia kemudian mengalir ke penyaringan yang disebut dengan IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, dan IPA 5. IPA 5 ini merupakan penyaringan yang berbeda dari keempat IPA lainnya. Pada penyaringan IPA 5, air naik dari arah bawah ke atas. Kelima unit instalasi pengolahan air tersebut berlokasi di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacu Kiki. Setelah proses penyaringan air, dilanjutkan dengan proses pengecekan pH air di laboratorium instalasi pengolahan air. Pengecekan air menggunakan alat berupa jar test yang berfungsi untuk mengetahui tingkat optimum air sebelum disalurkan ke penampungan dan kemudian didistribusikan ke pelanggan PDAM Kota Parepare. Moto PDAM Kota Parepare, melayani dengan hati yang jernih.